Perkenalkan, nama saya Lutfi Adi, saya berasal dari kelas MKS 3C. Tugas pokok Bank Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan moneter. Guna melancarkan sistem perekonomian Indonesia, maka dibuatlah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tetap stabil. Dengan demikian, harga barang-barang pokok akan dapat terkendali. Lalu yang kedua yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas pokok Bank Indonesia sendiri yaitu menciptakan aturan, standar atau kesepakatan yang akan dipakai dalam sistem pembayaran. Dengan demikian, antara satu bank dengan bank yang lain memiliki sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu pula, sistem pembayaran tunai dan non tunai akan tetap stabil. Nomor 3 yaitu mengawasi perbankan Indonesia. Dengan tujuan mengawasi ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia dengan membatasi resiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. OJK yaitu kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas melaksanakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan. Lalu ada tujuannya itu ada 3. Yang pertama, seluruh jasa keuangan terlaksana secara adil, teratur, dan juga akuntabel. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Lalu ada fungsinya yaitu melakukan sistem pengaturan juga pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam sektor jasa keuangan. Bisa dibilang bahwa OJK ini merupakan wadah atau tampuk bagi seluruh kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan. Tugas pokok Bank Indonesia yaitu melakukan pengaturan dan juga pengawasan kegiatan jasa keuangan yang berada di dalam sektor perbankan, sektor IKNB atau Ikatan Keuangan Non-Bank, dan juga sektor pasar modal. Pasar modal syariah merupakan instrumen keuangan yang mengelola perdagangan surat utang, saham, suku, dan reksadana dengan menggunakan prinsip syariah sebagai landasan hukumnya. Lalu perbedaan antara 3 tersebut, yang pertama saham. Saham adalah surat berharga yang berupa penyertaan bukti atau surat kepemilikan suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut akan mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Lalu yang kedua ada suku. Suku adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau surat berharga, surat kepemilikan dengan nilai yang sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang dimilikinya. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana berbeda dengan saham dan suku yang merupakan efek dan surat berharga. Reksadana adalah wadah investasi dari berbagai kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi dalam reksadana akan mendapatkan surat berharga dan juga efek dalam bentuk unit penyertaan reksadana. Mekanisme transaksinya, yang pertama yaitu transaksi tanpa riba. Lalu yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten tergolong syariah. Lalu yang terakhir, transaksi menggunakan akad. Peserta asuransi telah terikat dengan kontrak yang dilaksanakan oleh perusahaan dan juga peserta asuransi. Dengan demikian, hal tersebut harus dipertanyakan dan juga disetujui bersama. Jangan sampai kita melakukan penyertaan tanpa mengetahui akad dan juga isi dari kontrak tersebut.
seringkali kita terperangkap sehingga banyak orang yang tertipu. Maka dari itu kita harus menjadi peserta yang bijak. Tentunya dalam Islam ada yang dinamakan dengan konsep takaful, yaitu premi dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama. Jika diperbolehkan atau tidak, itu tergantung nilai-nilainya. Namun secara umum itu diperbolehkan jika premi yang dibayarkan sama seperti saat kita menabung, dan seperti akad mudharabah. Dalam perbankan ada juga yang dinamakan dengan akad wadiah ya domanah, yaitu menitip, menabung dengan dibebaskan untuk menginvestasikannya. Lalu maka dari itu jika premi di tengah jalan, kita diperbolehkan untuk berhenti dan hak-hak kita harus ditaati sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Jika dia mendapatkan faedah atau manfaat dari premi yang dibayarkan, itu tergantung dalam klausul yang telah dibayarkan. Sekian dari saya, maaf bila masih banyak kekurangan dan juga salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.